Halo, perkenalkan nama saya Rebecca Kristina Mutiara Suryani dengan NIM 2252019, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai perbandingan dan sinkronisasi sistem politik dan pemerintahan di era Megawati Soekarno Putri dan B.J. Habibie. Seperti yang kita ketahui, Megawati Soekarno Putri merupakan presiden kelima dengan periode waktu menjabat dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. Yang mana Presiden Megawati Soekarno Putri ini merupakan presiden pertama wanita di Indonesia. Dan beliau melanjutkan reformasi yang dimulai oleh Habibie dengan fokus pada stabilitas politik dan penguatan lembaga negara, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang biasa kita kenal dengan sebutan KPK. Sedangkan Presiden B.J. Habibie merupakan presiden ketiga kita dengan masa menjabat dari tahun 1998 sampai dengan 1999, yang mana beliau mengambil alih kepemimpinan setelah jatuhnya Orde Baru. Habibie berfokus pada reformasi politik dan ekonomi, termasuk pembebasan media dan pemilihan umum yang lebih demokratis. Ia juga memperkenalkan kebijakan desentralisasi. Lalu untuk sistem pemerintahan pada masa B.J. Habibie, beliau menerapkan sistem parlementer yang lebih terbuka dan memberikan kebebasan kepada partai-partai politik untuk beroperasi. Yang kedua, beliau juga memperkenalkan pemilu legislatif pada tahun 1999 yang menjadi awal dari era demokrasi baru di Indonesia. Lalu untuk Presiden Megawati Soekarno Putri sendiri, untuk sistem pemerintahannya pada saat itu, beliau mengembalikan sistem presidensial dengan mengedepankan pemilihan presiden langsung oleh rakyat untuk pertama kalinya pada tahun 2004. Lalu beliau juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan stabilitas politik di tengah kritik terhadap kebijakan-kebijakannya tersebut. Dan sistem politik pada masa B.J. Habibie dari tahun 1998 sampai dengan 1999, beliau dalam sistem politiknya tersebut menerapkan demokratisasi yang menandai dimulainya transisi demokrasi di Indonesia dengan pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan adil. Sementara itu, di era Megawati pada tahun 2004 sampai dengan 2001 sampai dengan tahun 2004, beliau melanjutkan proses demokrasi dengan meningkatkan peran parlemen dan memperkuat lembaga-lembaga demokrasi. Lalu adanya desentralisasi. Keduanya menerapkan desentralisasi kekuasaan dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah. Lalu untuk kebijakan pemerintahan di era B.J. Habibie sendiri, yang pertama itu di bidang ekonomi. B.J. Habibie fokus pada pemulihan ekonomi pasca krisis dengan bantuan IMF. Sementara itu, Megawati berfokus pada stabilisasi ekonomi dan peningkatan investasi. Lalu ada hukum dan HAM. Keduanya menekankan pentingnya hukum dan HAM dengan pencabutan undang-undang subversi dan peningkatan perlindungan HAM. Kedua presiden tersebut memiliki perbedaan. Yang pertama, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh B.J. Habibie dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang lebih terbuka dan reformis. Sementara Megawati dianggap lebih konservatif. Lalu yang kedua dari perbedaan gaya di era B.J. Habibie dan Megawati Soekarno Putri sendiri, yang kedua itu ada prioritas kebijakan. Presiden B.J. Habibie lebih berfokus pada pemulihan ekonomi dan demokratisasi, sementara Megawati berfokus pada stabilitas ekonomi dan peningkatan keamanan
di Republik Indonesia. Keterlibatan masyarakat di era kedua presiden ini, yaitu keduanya mendorong keterlibatan masyarakat di dalam proses politik dan pengambilan keputusan, di mana masyarakat sendiri terlibat dalam setiap keputusan yang diambil oleh presiden tersebut. Lalu adanya peningkatan transformasi, keduanya berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Lalu untuk kebijakan dan reformasi di era B.J. Habibie sendiri, beliau lebih fokus pada ekonomi karena pada saat itu terjadi krisis moneter, termasuk dengan melakukan negosiasi dengan IMF untuk bantuan keuangan. Lalu adanya pembebasan tahanan politik dan penghapusan pembatasan terhadap kebebasan pers. Sementara untuk Presiden Megawati Soekarno Putri sendiri, beliau melanjutkan reformasi pada saat itu dengan memperkuat lembaga anti korupsi dan mengesahkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi. Lalu pada saat itu, meskipun menghadapi kritik, ia berhasil mengadakan pemilihan umum yang lebih transparan pada saat itu, yang mana pemilihan presiden pertama kali itu dilakukan pada tahun 2004. Untuk Presiden B.J. Habibie pada era dinamika politiknya sendiri, beliau menghadapi tantangan besar dalam meyakinkan publik dan elit politik mengenai arah baru Indonesia setelah Orde Baru, yang mana dikenal karena pendekatan pragmatisnya dalam menghadapi berbagai masalah sosial dan ekonomi. Sedangkan Megawati Soekarno Putri, meskipun memiliki dukungan luas dari PDIP sendiri, ia menghadapi tantangan dalam membangun koalisi dan stabil di parlemen. Keterbatasan tersebut dalam pengambilan keputusan seringkali menjadi sorotan di mana ia dianggap kurang tegas dalam menghadapi isu-isu penting. Lalu untuk kesamaan sistem politik dari kedua presiden ini, yang pertama itu adanya demokratisasi. Keduanya menerapkan sistem demokrasi dengan memperkuat peran parlemen dan lembaga-lembaga demokrasi lainnya. Lalu yang kedua adanya desentralisasi. Kesamaan keduanya menerapkan desentralisasi kekuasaan dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah. Lalu untuk kesamaan sistem pemerintahan pada kedua presiden tersebut, yang pertama di kabinetnya. Keduanya memiliki kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang bertanggung jawab atas berbagai bidang pemerintahan tersebut. Lalu yang kedua itu adanya pemilihan umum. Keduanya melaksanakan pemilihan umum yang bebas dan adil untuk memilih anggota parlemen dan presiden. Dan kebijakan yang mirip yang mirip dari kedua presiden ini, yang pertama itu adanya penghapusan korupsi. Keduanya berupaya menghapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan. Lalu yang kedua, peningkatan hak asasi manusia. Keduanya menekankan pentingnya hak asasi manusia dalam kebebasan berbicara, karena pada saat era Soeharto, pada saat itu pers dan masyarakat dihadapi dengan tantangan. Untuk kesimpulan dari kedua presiden ini di era B.J. Habibie dan Megawati Soekarno Putri menunjukkan transisi penting dalam sistem politik Indonesia dan otoritarisme menuju demokrasi. Habibie sendiri menginisiasi reformasi yang membuka jalan bagi Megawati untuk meneruskan proses tersebut dengan menekankan pada stabilitas politik dan pemberantasan korupsi. Meskipun kedua pemimpin menghadapi tantangan yang berbeda, keduanya berkontribusi besar terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.